Halo guys, kita lanjut. Gemuruh guntur yang tidak menentu terdengar di cakrawala ketika energi destruktif, mirip dengan keinginan untuk menghancurkan langit dan bumi, melonjak keluar, menyebabkan orang merasakan teror yang ekstrim saat melihatnya. Begitu muncul, roh petir telah mengunci orang yang paling dikenalnya, naga laut utara. Fluktuasi tak terbatas yang memancar dari tubuh yang terakhir menyebabkannya merasa sangat terancam. Laut petir dengan gila-gilaan meletus, menyebabkan gelombang raksasa setinggi 10 km terbentuk. Saat roh petir mengaum dengan marah, gelombang petir setinggi 10 km memadat saat kilat segera melonjak keluar, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Mereka menekan naga laut utara. Namun, menghadapi serangan yang datang, kilatan dingin yang dingin melintas di mata raksasa naga laut utara, membuka mulutnya yang besar. Ombak hitam legam menyembur keluar. Gelombang itu berisi udara dingin dalam jumlah tak terbatas yang tampaknya bahkan mampu membekukan ruang. Saat ombak dan gelombang petir menabrak satu sama lain, gelombang petir langsung membeku. Saat lapisan es hitam dengan cepat meluas, ia bergegas menuju laut kilat dengan kecepatan kilat. Baut petir hitam yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan naga yang marah, keluar dari dalam lautan petir. Saat mereka bertabrakan dengan keras dengan lapisan es hitam, mereka menyebabkannya hancur berkeping-keping. Mu Chen duduk di platform pemurnian petir, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat pertukaran mengerikan yang terjadi di depan matanya. Ini adalah kekuatan sejati, yang bisa menghancurkan ruang dan menyebabkan langit dan bumi bergetar hanya dengan mengangkat tangan. Ini adalah Sovereign, seorang ahli sejati dari dunia 1000 besar. Niat panas yang mendidih meletus di mata Mu Chen. Ini adalah tujuannya dalam mengejar kultivasi. Suatu hari, dia juga akan bisa mencapai ketinggian seperti itu. Dengan cepat menarik niatnya, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah lautan petir hitam yang bergolak. Sampai sekarang, karena naga laut utara sudah menjerat roh petir, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk memasuki lautan petir. Meskipun sambaran petir hitam yang gila dan menghancurkan menutupi langit, Mu Chen tidak merasa banyak ketakutan di hatinya. Segera setelah dia meregangkan tubuhnya, dia tiba-tiba menembak, sebelum diam-diam memasuki lautan petir tanpa suara. Setelah melihat ini, kilatan melintas di mata raksasa naga laut utara, sebelum serangannya tiba-tiba menjadi lebih tidak menentu, memaksa roh petir untuk mundur. Dari waktu ke waktu, jelas, dia mencoba mengalihkan perhatian roh petir. Jika tidak, begitu Mu Chen ditemukan, setiap sambaran petir biasa yang dilemparkannya akan menyebabkan dia segera berubah menjadi abu. Namun, untungnya kekuatan Mu Chen benar-benar terlalu lemah. Sedikit fluktuasi energi spiritual yang memancar dari Mu Chen ditutupi oleh pertukaran mengerikan yang disebabkan oleh pihak yang bertikai. Oleh karena itu, ketika Mu Chen mendekati laut petir, dia masih belum ditemukan oleh roh petir. Setelah melihat itu, Mu Chen diam-diam menghela nafas lega, sebelum menatap serius ke lautan petir hitam yang tak berujung di depannya. Berdiri di sana, dia mirip dengan butiran pasir di dalam lautan, benar-benar biasa-biasa saja. Dengan perbedaan besar antara ukuran mereka, sangat mudah untuk teror dan ketakutan muncul di dalam diri orang lain. Mu Chen dengan erat mengepalkan tinjunya saat pupil hitamnya menatap lautan petir hitam, mengepalkan giginya dengan kuat. Dengan sebuah gerakan, dia berubah menjadi sinar cahaya dan menembak lurus ke dalam. Saat gelombang besar terbentuk di permukaan laut petir hitam, sosok Mu Chen sudah menghilang. Begitu Mu Chen memasuki lautan petir hitam, dia bisa merasakan energi petir yang melingkupi lautan ini. Di dalam laut ini, bahkan ada beberapa petir hitam surgawi yang berenang di sekitar, terlihat mirip dengan naga hitam raksasa di laut. Mereka menggeliat dengan cara yang menakutkan. Saat Mu Chen muncul, dia segera menarik perhatian beberapa petir hitam surgawi, menyebabkan mereka berenang. Jelas, mereka telah menemukan fluktuasi energi yang berbeda dari mereka sendiri. Melihat reaksi mereka, Mu Chen buru-buru mengaktifkan fisik dewa petirnya, menyebabkan petir hitam samar muncul ke permukaan di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, jari tengahnya juga menjadi hitam pekat. Saat fluktuasi racun petir terpancar, itu menutupi fluktuasi energi spiritualnya. Sama seperti Mu Chen menyelesaikan tindakannya, petir hitam surgawi telah melesat, berenang di sekitar tubuh Mu Chen. Mereka sepertinya telah mendeteksi sesuatu. Pada saat ini, Mu Chen tidak berani melakukan satu gerakan pun. Di tempat seperti ini,
Selama dia dinyatakan berbeda dari petir hitam surgawi, dia akan seketika menjadi abu oleh mereka. Untungnya, keberuntungannya tidak buruk sampai titik seperti itu. Pria tua botak itu benar-benar tidak ingin dia berubah menjadi abu. Setelah berputar-putar di sekelilingnya beberapa saat, petir hitam surgawi mulai berenang menjauh. Bagaimanapun, mereka hanya bagian dari energi petir, dan tidak memiliki kecerdasan. Oleh karena itu, wajar jika mereka tidak dapat membedakan Mu Chen dari diri mereka sendiri. Wah, Mu Chen menyeka keringat dingin yang muncul di dahinya. Dengan satu gerakan, dia menembak lurus menembus lautan petir. Mendorong terpisah cairan petir, dia menembak ke kedalaman laut petir yang hitam pekat sampai menyebabkan jantung orang berdebar-debar. Laut petir ini sangat luas, dan Mu Chen tidak tahu ke arah mana pil dewa petir itu berada. Namun, setelah memikirkannya, benda itu seharusnya lahir di tempat di mana energi petir paling tebal. Oleh karena itu, jelas bahwa kedalaman adalah tempat yang paling mungkin untuk melahirkan pil dewa petir. Namun, mengatakan dan melakukan adalah dua hal yang berbeda. Ingin mencari pil dewa petir di lautan petir yang begitu luas bukanlah tugas yang mudah. Mu Chen rajin mencari di sekitar. Namun, bahkan setelah 10 menit berlalu, dia masih tidak mendapat hadiah sedikit pun. Saat dia mencari lebih dalam dan lebih dalam ke kedalaman laut petir, baut petir hitam surgawi yang dia temui semakin menakutkan. Ukuran mereka kira-kira panjangnya ratusan dan ribuan meter. Melihat dari jarak yang sangat jauh, mereka mirip dengan naga hitam sedingin es yang duduk di dasar lautan, menyebabkan darah orang menjadi dingin. Seiring berjalannya waktu, Mu Chen mau tidak mau menjadi agak cemas dan tidak sabar. Meskipun dia mengandalkan fisik dewa petirnya, serta racun petir untuk menyembunyikan dirinya, ini hanya tindakan sementara. Juga, jelas bahwa keadaan ini tidak bisa bertahan lama. Setelah setengah jam waktu tercapai, dia tidak akan mampu menahan korosi yang disebabkan oleh energi petir di lautan petir. Pada saat itu, dia mungkin langsung berubah menjadi abu. Saya tidak bisa terus berada dalam kondisi buta ini. Jika saya melakukannya, tidak akan ada cukup waktu. Pikiran dengan cepat melayang ke pikiran Mu Chen saat matanya berbinar. Hanya setelah beberapa saat kemudian kejelasan muncul kembali di matanya. Sambil merenung dalam-dalam, dia bergumam, meskipun energi petir di dalam lautan petir ini menakutkan. Lautan petir penuh dengan mereka, beberapa dari mereka pasti harus berisi beberapa informasi. Karena pil dewa petir adalah objek yang mewakili sumber lautan petir. Energi petir yang beriak di dalam lautan petir pasti akan mendapat respons. Ide Mu Chen ini agak berani. Di dalam lautan petir ini, kekuatannya jelas terlalu lemah. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan dia dihancurkan ratusan dan ribuan kali. Awalnya, dia harus menghindari energi petir yang memenuhi lautan petir ini. Namun, mulai sekarang, dia berencana untuk mengambil inisiatif dan memperoleh informasi yang dia inginkan dari mereka. Ini adalah rencana yang sangat berbahaya. Namun, Mu Chen sepertinya tidak pernah kekurangan keberanian seperti itu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Mu Chen akhirnya membuat keputusan. Jika sesuatu yang tidak menguntungkan benar-benar muncul, dia akan segera berbalik dan pergi. Mengandalkan penyembunyian yang disediakan oleh fisik dewa petirnya dan racun petir, dia seharusnya bisa meninggalkan tempat ini dengan lancar. Namun, jika itu terjadi, akan dianggap bahwa dia telah gagal dalam tugas ini. Namun, saat ini, Mu Chen juga tidak punya jalan lain untuk dilalui. Karena itu, dia hanya bisa mengambil risiko seperti itu. Setelah membuat keputusan, Mu Chen tidak ragu lagi. Dengan pikiran, sambaran petir hitam di sekitar tubuhnya menjadi sedikit redup. Dia tidak berani melepaskannya sepenuhnya. Dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menarik perhatian energi petir di lautan petir ini, sedikit demi sedikit, dan mencari menggunakan metode seperti itu. Saat petir hitam di sekitar tubuh Mu Chen berangsur-angsur menjadi redup, dia langsung merasakan energi petir yang tenang segera mulai bergejolak dan melonjak. Faktanya, bahkan petir hitam surgawi raksasa di kejauhan tampaknya telah merasakan perubahan ini. Saat sambaran energi petir bersentuhan dengan tubuhnya dan langsung menembusnya, Mu Chen segera mengaktifkan fisik dewa petirnya. Baut petir berkembang, menyelimuti tubuhnya yang masuk sekali lagi. Petir hitam surgawi yang merasakan perubahan itu berhenti sekali lagi, sebelum perlahan-lahan berenang dan menjadi tenang. Diselimuti oleh petir, tubuh Mu Chen bergetar hebat.
Energi petir yang masuk ke tubuhnya jelas mengandung kekuatan petir hitam, menyebabkannya menjadi sangat tangguh. Namun, untungnya dia telah menahan serangan beberapa sambaran petir hitam surgawi, oleh karena itu, menciptakan sedikit perlawanan. Setelah membuang waktu, energi petir di dalam tubuhnya akhirnya diserap dan disempurnakan olehnya. Setelah menyempurnakan energi petir, petir hitam melintas di mata Mu Chen. Menurunkan kepalanya, dia melihat ke arah tempat tertentu di dalam lautan petir hitam legam, sementara kegembiraan muncul di matanya. Memang, dari energi petir itu, dia bisa merasakan beberapa fluktuasi unik. Asal-usul fluktuasi itu ada di tempat yang dia lihat. Pil Dewa Petir pasti ada di tempat itu. Dengan gerakan, Mu Chen melakukan perjalanan melalui lautan petir seperti ikan, meningkatkan kecepatannya saat dia menyapu ke arah lokasi itu. Karena kecepatannya yang meningkat, dalam beberapa menit, Mu Chen telah tiba di bagian terdalam dari lautan petir. Di sana, warna laut petir menjadi warna hitam yang semakin misterius. Kegelapan itu mirip dengan tinta, sambil merasa sedikit ganas. Petir melengkung di dalam cairan laut, memancar dengan fluktuasi yang merusak. Ini menyebabkan kulit kepala Mu Chen sedikit mati rasa. Tempat seperti ini benar-benar bukan tempat di mana dia, seorang tahap transformasi surgawi, harus datang. Sebuah sambaran petir meletus di mata Mu Chen saat dia terus-menerus memindai sekelilingnya. Menembus cairan petir hitam legam, dia melanjutkan pencariannya untuk targetnya. Pada saat ini, kurang dari separuh waktu yang tersisa. Jika Mu Chen tidak meningkatkan kecepatannya, dia mungkin tidak dapat melanjutkan dan harus melarikan diri dari lautan petir ini. Keringat dingin menetes dari wajahnya saat detak jantung Mu Chen meningkat. Sampai sekarang, sepotong kecemasan dan ketidaksabaran muncul di matanya. Sementara hatinya tidak sabar seperti api yang menderu, tiba-tiba, matanya berkontraksi dengan keras. Menembak dengan cepat ke depan dan bergerak melalui cairan petir, telapak tangannya tampaknya menyentuh zat seperti membran. Dengan pikiran, sambaran petir hitam meletus dari telapak tangannya dan menyelimuti tubuhnya saat dia perlahan menembus permukaan itu. Setelah melewatinya, dia bisa langsung merasakan bahwa cairan hitam yang menyala, yang mengandung energi penghancur, telah benar-benar menghilang. Pada saat itu, bahkan lautan petir di sekitarnya juga telah menghilang. Saat Mu Chen ingin tahu melihat sekeliling, dia mengerti bahwa dia berada di ruang terisolasi yang independen dari kedalaman laut petir di sekitarnya. Jelas, tempat ini hanya akan digunakan untuk menyembunyikan benda yang paling berharga. Jantung Mu Chen memompa semakin cepat sebelum dia melihat posisi paling tengah dari ruang terisolasi ini. Segera, napasnya tiba-tiba membeku pada saat ini, sementara kegembiraan dan kebahagiaan yang tak dapat disembunyikan muncul dari wajahnya. Di kejauhan dalam pandangannya, teratai hitam selebar 1 meter berdiri mengambang di ruang gelap. Teratai tampaknya terbuat dari cairan yang terus-menerus beredar di dalam dirinya sendiri. Dalam posisi paling tengah dari teratai adalah mutiara hitam, kira-kira seukuran kepala bayi, yang perlahan-lahan berputar. Fluktuasi yang tak terlukiskan terpancar dari dalam mutiara, seolah-olah itu adalah asal mula energi petir dari langit dan bumi. Api meletus dari dalam mata Mu Chen, dia akhirnya menemukan pil Dewa Petir. Dalam ruang yang terisolasi ini, Mu Chen melihat mutiara melingkar, yang hitam pekatnya mirip dengan lubang hitam, dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Dari fluktuasi yang terakhir, Mu Chen tahu bahwa dia pasti telah menemukan targetnya. Pil Dewa Petir, aku akhirnya menemukannya. Mu Chen menekan kegembiraan dan kebahagiaan yang melonjak dari dalam hatinya, dan terus mempertahankan kewaspadaannya. Menembak dengan cepat ke depan, dia mendekati lotus hitam yang mengambang yang sepertinya terbuat dari cairan hitam. Saat dia di dekatnya, Mu Chen dapat menemukan bahwa teratai hitam tampaknya dibuat dari cairan petir hitam. Namun, meskipun terlihat seperti cairan, itu memberi orang perasaan misterius bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Selanjutnya, Mu Chen tidak dapat menemukan satupun jejak fluktuasi destruktif yang berasal dari teratai hitam ini yang terbentuk dari cairan petir. Ini sama sekali berbeda dari energi petir yang tidak menentu yang ditemukan di lautan petir yang sepertinya ingin menghancurkan langit dan melampiaskan bumi. Setelah menatap lotus hitam seperti cairan petir beberapa saat, Mu Chen mengalihkan perhatiannya ke pil Dewa Petir. Benda ini adalah tujuan utamanya, dan dia harus segera mendapatkannya.
karena waktu yang dia tinggalkan semakin singkat. Mengulurkan tangannya, jejak petir hitam meletus dari tengah telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, petir itu melesat keluar, dan melilit pil Dewa Petir seperti kepompong ulat sutra. Karena fisik Dewa Petir Mu Chen telah menyerap beberapa energi dari petir hitam surgawi, pil Dewa Petir tidak mengembangkan perlawanan sedikit pun terhadap energi dari asal yang sama seperti dirinya sendiri. Dengan demikian, itu akan diperoleh dan disimpan oleh Mu Chen dengan cara yang sangat mudah. Melihat semuanya berjalan begitu lancar, Mu Chen menghela napas lega. Kekuatan isap meletus dari telapak tangannya, dan pil Dewa Petir, terbungkus petir, mendarat di tangannya. Namun, tepat ketika pil Dewa Petir turun ke tangannya, ruang yang terisolasi itu langsung mulai bergetar hebat. Saat ruang terdistorsi dan melengkung, tanda-tanda kehancuran mulai muncul. Melihat tontonan ini, ekspresi wajah Mu Chen langsung berubah. Seketika, dia menyimpan pil Dewa Petir dan hendak pergi. Namun, saat tatapannya menyapu teratai cair hitam yang mengambang di tengah, sedikit pikiran memasuki pikirannya. Meskipun dia tidak tahu persis apa gunanya lotus cair petir ini, untuk dilahirkan di tempat yang sama dengan pil Dewa Petir, itu jelas bukan benda biasa. Karena itu telah muncul di depan matanya, mengapa tidak dengan mudah mengambilnya? Jika tidak, berapa lama dia harus menunggu kesempatan seperti itu untuk muncul kembali? Saat mata Mu Chen berbinar, dia mengulurkan tangannya, baut petir meletus dari tengah telapak tangannya lagi, dan membawa lotus cair petir ke tangan Mu Chen. Setelah menyimpan lotus cair petir, Mu Chen tidak berani tinggal di sana lebih lama dan meledak keluar dari tempat itu. Melewati ruang terisolasi yang runtuh, dia muncul, sekali lagi, di kedalaman misterius lautan petir. Sebuah petir hitam menyelimuti tubuh Mu Chen. Meningkatkan kecepatannya hingga kemampuannya yang sangat ekstrim, dia dengan gila-gilaan menembak keluar dari kedalaman lautan petir. Namun, saat dia meningkatkan kecepatannya, raungan yang sangat ganas meletus dari roh petir, yang dijerat oleh naga laut utara di udara di atas lautan petir. Tampaknya menjadi gila, petir hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus darinya, menyebabkan gelombang hitam yang tanpa henti bergegas ke arahnya meledak menjauh darinya. Melihat ledakan kegilaan yang tiba-tiba dari roh petir ini, kebahagiaan memenuhi naga laut utara. Dari kelihatannya, Mu Chen seharusnya sudah menemukan pil Dewa Petir. Saat roh petir meraung, sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya, mirip dengan naga raksasa, melesat keluar. Bergemuruh menuju laut petir, mereka berusaha untuk menyerang dan membunuh Mu Chen, yang telah mencuri pil Dewa Petir. Namun, naga laut utara jelas tidak akan membiarkannya menyerang dan membunuh Mu Chen. Membuka mulut raksasanya, udara hitam dingin yang cukup untuk membekukan ruang menyembur keluar, menyebabkan sambaran petir benar-benar membeku. Melihat gangguan tak berujung dari naga laut utara, roh petir menjadi sangat marah. Tubuh raksasanya tiba-tiba meledak, berubah menjadi cairan petir yang menutupi langit. Dengan teriakan, ia bergegas menuju lautan petir. Berubah menjadi sambaran petir hitam raksasa yang panjangnya kira-kira 1 mil, itu membelah lautan petir. Dengan kecepatan yang tak tertandingi, ia turun ke tempat tertentu di dalam lautan petir. Saat Mu Chen bergegas di lautan petir, niat dingin meletus dari setiap pori-pori tubuhnya, saat aura kematian yang tak terlukiskan menyelimuti hatinya. Dengan marah mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa lautan petir sedang terbelah. Sebuah sambaran hitam petir surgawi, panjangnya kira-kira 1 mil, menembus. Mirip dengan hukuman surgawi, itu mengunci ruang di sekitarnya. Sama sekali tidak ada cara baginya untuk menghindar sekarang. Wajah Mu Chen berubah pucat pasi, menghadapi serangan tingkat seperti itu, tidak ada cara baginya untuk menghindari atau menahannya. Menghadapi serangan semacam ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu kematiannya. Namun, tepat ketika Mu Chen benar-benar tidak berdaya, lautan petir tiba-tiba terbelah oleh energi yang menakutkan. Udara dingin hitam melolong dan bergegas, dan tepat sebelum petir hitam surgawi tiba, itu menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Udara dingin hitam berubah menjadi gunung es, mengunci Mu Chen di kedalamannya, yang ditutupi oleh lapisan perlindungan. Saat petir hitam surgawi dengan marah menghantam gunung es, lautan petir langsung meletus, menyebabkan cairan petir setinggi ribuan meter melonjak keluar. Retakan raksasa memanjang dari gunung es. Namun,
Pada akhirnya, itu menahan serangan marah dari roh petir. Gunung es melesat. Dalam sekejap, ia bergegas melalui lautan petir dan muncul di udara. Tubuh naga laut utara yang besar dan tak berujung dengan cepat menyusut, sebelum berubah menjadi tampilan rapuh dan halus dari lelaki tua botak itu. Turun di depan Mu Chen, dia mulai mengaduk-aduk lautan petir dengan erat di depannya. Di dalam, roh petir dengan marah meraung. Mengirim cairan petir setinggi ribuan meter, ia mencoba melancarkan serangan ke pria tua botak itu sekali lagi. Setelah melihat ini, lelaki tua botak itu mendengus dingin. Saat tangannya berubah menjadi ilusi, ruang di sekitar lautan petir tiba-tiba terdistorsi, sementara udara dingin hitam meletus darinya. Berubah menjadi penjara es hitam yang sangat besar, lautan petir terkunci di dalamnya. Baut petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menghantam permukaan penjara es, namun, itu masih tidak dapat menghancurkan dan menghancurkannya. Sebelumnya, lelaki tua botak itu takut roh petir menghancurkan pil dewa petir setelah merasakan azabnya, oleh karena itu, dia memiliki kekhawatiran dalam menggunakan kekuatan sebanyak itu. Karena ketakutan itu hilang sekarang, roh petir, yang tidak memiliki banyak kecerdasan, tentu saja bukan lawannya. Setelah menjebak roh petir, pria tua botak itu berbalik dan menyeringai pada Mu Chen, sambil menggosokkan kedua tangannya. Tak satu pun dari aura dan perilaku mengesankan yang mampu menghancurkan langit dan mengoyak bumi dengan setiap tindakan hadir dalam penampilannya saat ini. Mu Chen melemparkan tatapan tidak senang padanya. Namun, tanpa berlama-lama, sambaran petir hitam muncul di telapak tangan yang diperpanjang. Setelah sambaran petir menghilang, pil dewa petir, yang seukuran kepala manusia, muncul dengan sendirinya. Seseorang bisa samar-samar melihat pusaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang ada di permukaan pil dewa petir. Saat terus berputar, gemuruh guntur rendah dan dalam terdengar. Setelah mengeluarkan pil dewa petir, petir mulai terbentuk di sekitar, menciptakan pemandangan yang sangat misterius. Setelah melihat pil dewa petir ini, mata lelaki tua botak itu langsung memerah. Dengan cengkeraman, dia mengambilnya. Meskipun petir hitam mulai menyerang telapak tangannya yang layu, dia tidak membiarkannya bergerak 1 inci pun. Pil dewa petir. Emosi menyembur keluar dari mata pria tua botak itu. Demi pil dewa petir ini, dia telah mempersiapkannya selama ratusan tahun. Akhirnya, hari ini, dia telah mencapai keinginannya. Dengan pil dewa petir ini, dia akan dapat mengambil langkah maju dan menembus ambang penguasa peringkat ke-9, dan menjadi penguasa panggung bumi sejati. Setelah merasa emosional cukup lama, lelaki tua botak itu akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya dan menyimpan pil dewa petir. Menembus ambang batas jelas bukan hal yang mudah. Meskipun dia telah berhasil mendapatkan pil dewa petir, dia masih perlu membuat banyak persiapan untuk upaya ini. Mu Chen, perlakukan ini sebagai aku berhutang budi padamu, kata pria tua botak itu sambil melihat ke arah Mu Chen. Sambil tertawa, Mu Chen menjawab, "Senior, kamu terlalu sopan. Manfaat yang saya terima sudah cukup. Saya khawatir saya tidak bisa menerima bantuan ini." Petik 2. Memang, dia tidak hanya menerima versi lengkap dari fisik dewa petir, dia juga memiliki jari racun petir hitam surgawi, serta pemberdayaan cahaya spiritual yang akan dia terima. Jumlah panen ini sudah sangat melimpah. "Hai, sepertinya manfaat yang kamu peroleh memang cukup besar," kata pria tua botak itu dengan senyum penuh perhatian sambil menatap Mu Chen. Melihat tatapan yang datang dari pria tua botak itu, Mu Chen langsung tersenyum bersalah. Dengan lambaian lengan bajunya, lotus cair petir yang dia peroleh dari dalam lautan petir muncul di depannya. Senior, ini adalah sesuatu yang saya temukan di tempat yang sama dengan pil dewa petir. Namun, saya tidak tahu apa itu, jelas Mu Chen sambil menunjuk ke lotus cair petir. Saat lelaki tua botak itu menatap lotus cair petir, sinar cahaya melintas di matanya saat dia menjawab dengan kaget, "Ini sepertinya lotus dewa petir, harta karun surgawi yang sangat langka." Mirip dengan pil dewa petir, hanya ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa itu akan lahir dalam energi petir. Saya tidak pernah membayangkan bahwa lautan petir ini secara bersamaan akan melahirkan pil dewa petir dan teratai dewa petir ini. Lightning God's Lotus, hanya dari penjelasannya Mu Chen tahu apa lotus cair petir ini. Dari namanya, orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa.
Karena teratai Dewa Petir ini ditemukan olehmu, itu juga milikmu, kata lelaki tua botak itu sambil memberi isyarat dengan tangannya. Mu Chen memiringkan kepalanya ke depan. Jelas, dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua botak itu akan semurah itu. Bagaimanapun, Lotus Dewa Penerangan ini bukanlah barang biasa. Meskipun Lotus Dewa Petir juga sangat langka, itu tidak banyak berpengaruh pada diriku saat ini. Sambil tersenyum, lelaki tua botak itu menjelaskan, keberuntunganmu cukup bagus. Teratai Dewa Petir ini akan memiliki efek yang sangat baik pada pelatihan fisik Dewa Petir Anda. Di masa depan, ketika Anda berlatih sambil duduk di atasnya, Anda akan dapat menyerap energi petir dalam jumlah tak terbatas darinya ke emosi atau tubuh kedagingan. Ini sangat bermanfaat, karena akan meningkatkan perkembangan tubuh Dewa Petirmu. Setelah mendengar itu, Mu Chen merasa sedikit senang. Lotus Dewa Petir ini memiliki efek saleh yang tak terduga. Dia saat ini khawatir bahwa fisik Dewa Petirnya terlalu sulit untuk dilatih dan dilatih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teratai Dewa Petir ini akan membantu menyelesaikan beberapa masalahnya. Kalau begitu, terima kasih banyak, senior. Mu Chen mengucapkan terima kasih dengan nada yang tulus. Meskipun agak berbahaya, manfaat yang diperolehnya cukup untuk menjamin dia untuk melakukannya. Dia percaya bahwa akan ada banyak orang yang menerjang dan berjuang untuk hidup mereka untuk menawarkan bantuan mereka, jika lelaki tua botak itu mengatakannya. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak banyak orang dengan level ini yang berani menanggung petir hitam surgawi dengan tubuh mereka dan bertahan untuk menceritakan kisahnya. Memikirkannya, jika bukan karena titik ini, naga Laut Utara tidak akan datang untuk menemukannya. Sambil menggelengkan kepalanya, lelaki tua botak itu melambaikan lengan bajunya, meraih Mu Chen dan meninggalkan tingkat terakhir wilayah petir ke sebuah gunung di tingkat ke-9. Ruang di sana tidak terlalu menekan seperti level sebelumnya. Meskipun sungai petir hadir di mana-mana saat mereka melayang, itu berkali-kali lebih baik daripada tingkat terakhir wilayah petir. Selanjutnya, pria tua botak itu tersenyum tipis saat dia melihat ke arah Mu Chen. Seperti janji saya akan membantu Anda dengan pemberdayaan cahaya spiritual Anda. Pemberdayaan cahaya spiritual, mendengar 3 kata, jejak kegembiraan melintas tak terkendali dalam hati Mu Chen. Meskipun panennya berlimpah selama perjalanan ini, jelas pemberdayaan cahaya spiritual yang paling menggerakkan Mu Chen. Dibandingkan dengan fisik Dewa Petir, yang membutuhkan waktu lama untuk latihan dan pelatihan, pemberdayaan cahaya spiritual mampu menyebabkan kekuatannya maju dan berkembang dalam waktu singkat tanpa efek samping. Sampai sekarang, kekuatannya hanya pada tahap awal tahap transformasi surgawi. Dibandingkan dengan Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya, yang berada di tahap penyelesaian surgawi, perbedaan ini terlalu besar. Dalam perang berburu, setelah mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung, dia hanya berhasil mencapai kemenangan dengan enggan. Selain itu hanya karena Gu Tianyan tidak sedikit pun sombong. Jika mereka benar-benar berjuang sampai akhir, Mu Chen benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun, perbedaan tahap transformasi surgawi ke tahap penyelesaian surgawi benar-benar terlalu besar. Namun, jika kekuatannya mampu berkembang lebih jauh, dia tidak perlu terlalu menderita saat berhadapan dengan lawan tahap penyelesaian surgawi. Keluarkan cahaya spiritualmu, kata pria tua botak itu sambil menyeringai. Setelah menerima pil Dewa Petir, suasana hati lelaki tua botak itu sangat baik. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menjentikkan jarinya, menyebabkan gumpalan cahaya yang terang dan gemerlap keluar, sebelum berubah menjadi permata yang berkilau dan transparan. Di dalam permata, energi spiritual murni yang tak terbatas terus terpancar darinya. Setelah mengeluarkan kristal roh ini, Mu Chen juga mengeluarkan semua kristal roh ksatria roh lainnya. Meskipun efeknya tidak sekuat kristal roh Raja Roh ini, tidak peduli seberapa kecil mereka masih daging. Namun, pria tua botak itu tidak peduli dengan kristal roh ksatria roh itu, dan hanya mengulurkan tangannya untuk meraih kristal roh Raja Roh. Mengangguk kepalanya, dia berkata, dunia cahaya spiritual agak ajaib. Aura spiritual yang terkondensasi tampak sangat murni. Menggunakan ini untuk pemberdayaan benar-benar tidak cocok lagi. Meskipun aura spiritual langit dan bumi tidak terbatas dan megah, mereka akan selalu terkontaminasi oleh sumber energi lain. Jika seseorang ingin menyerapnya,
seseorang harus melakukannya setelah memperbaikinya. Namun, dunia cahaya spiritual berbeda. Meskipun itu bukan ruang yang besar, energi spiritual yang dipadatkan olehnya jelas jauh lebih murni, dibandingkan dengan aura spiritual dari dunia luar. Keluarkan lotus Dewa Petir. Dengan bantuan benda itu, hasil pemberdayaan cahaya spiritual Anda akan meningkat sedikit, kata pria tua botak itu. Mendengar itu, Mu Chen merasakan kejutan dan kegembiraan. Sepertinya lotus Dewa Petir benar-benar harta karun untuk pelatihan dan kultivasi. Dengan lambaian lengan bajunya, lotus Dewa Petir muncul dan melayang di udara. Cairan petir hitam perlahan beredar seperti air. Namun demikian, ia masih mempertahankan bentuk lotusnya. Dengan gerakan, Mu Chen duduk di atas lotus Dewa Petir. Saat dia melakukan kontak dengan lotus Dewa Petir, dia langsung merasakan gelombang energi petir keluar dengan tenang, sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Energi petir hitam surgawi terkandung dalam energi petir ini. Namun, itu jauh dari sambaran petir yang tidak menentu yang menimpanya sebelumnya. Perlahan menembus tubuh Mu Chen, sedikit demi sedikit, mereka melewati otot, meridian, pembuluh darah dan tulangnya, meninggalkan perasaan mati rasa. Pada saat ini, fisik Dewa Petir di dalam tubuh Mu Chen tampaknya telah diaktifkan dengan sendirinya. Seluruh tubuhnya mirip dengan serigala yang rakus, dengan rakus melahap energi petir itu. Mengandalkan energi itu, Mu Chen mulai memperbaiki tubuhnya. Tidak tahan, Mu Chen dengan nyaman menghembuskan segumpal ki putih, udara putih bahkan berisi jejak kilatan petir yang berkilauan di sekitarnya. Teratai Dewa Petir ini benar-benar harta yang bagus, latihan semacam ini benar-benar berkali-kali lebih nyaman daripada disambar petir sebelumnya. Dengan jentikan jarinya, kristal roh Raja Roh langsung melesat keluar dari tangan pria tua botak itu, sebelum akhirnya melayang di atas kepala Mu Chen. Pada saat berikutnya, cahaya spiritual menghiasi tubuh Mu Chen yang mirip dengan langit berbintang. Gelombang aura spiritual murni tak terbatas menyebar, seperti kabut samar, itu menyelimuti Mu Chen di dalam. Bersiaplah untuk memulai, dengan gelombang lengan bajunya, udara dingin hitam meletus dari dalam. Dengan keras menyapu cahaya spiritual bersama-sama, sinar kecemerlangan langsung mulai tumbuh lebih terang saat cahaya spiritual benar-benar terhubung satu sama lain. Akhirnya, mereka menembak langsung ke kristal roh Raja Roh. Energi spiritual yang kuat dan kuat meledak dari kristal roh. Karena kemurniannya, mereka tampaknya membentuk tetesan cairan energi spiritual di permukaan kristal roh, berkilauan dengan kecemerlangan yang mempesona. Saat jari layu lelaki tua botak itu mengetuk ruang, sinar energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba melesat keluar. Akhirnya, turun dari langit, itu menyelimuti Mu Chen, yang sedang duduk di lotus Dewa Petir, di dalamnya. Energi spiritual tanpa batas dan murni menyembur ke dalam tubuh Mu Chen seperti air banjir. Energi spiritual ini terlalu murni. Sama sekali tidak membutuhkan penyempurnaan apapun, itu benar-benar tersedot oleh mulut kecil roh yang terbuka lebar yang duduk di dalam aura Sea Mu Chen. Lingkaran energi spiritual muncul di sekitar tubuh roh, sementara energi spiritual tak terbatas berdesir di setiap meridian dan tulang Mu Chen. Namun, setelah masuknya lebih banyak energi spiritual, Mu Chen dapat merasakan bahwa sedikit energi spiritual mulai keluar dari tubuhnya. Ini adalah kejadian yang sangat umum, karena tidak ada yang bisa sepenuhnya menyerap semua energi spiritual yang diberikan oleh pemberdayaan cahaya spiritual. Tampaknya setengah dari semua energi spiritual memasuki tubuh Mu Chen melarikan diri penyerapan Mu Chen. Mengenai energi spiritual yang melarikan diri, meskipun Mu Chen merasakan sakit di hatinya, sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Secara alami, meskipun dia tidak bisa melakukan apa-apa, itu tidak berarti bahwa lelaki tua botak itu tidak bisa melakukannya. Setelah melihat energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen, dahi pria tua botak itu mulai berkerut. Dengan dia mendukung pemberdayaan cahaya spiritual Mu Chen, energi spiritual itu masih berani untuk tidak patuh. Jika dia bisa membiarkan Mu Chen menikmati hanya setengah dari pemberdayaan cahaya spiritual, itu akan benar-benar membuatnya kehilangan muka. Kalian semua, kembalilah untukku, menunjuk jarinya keluar. Aliran hitam dingin langsung melesat ke arah tubuh Mu Chen. Pada saat berikutnya, lapisan hitam es memanjang, membungkus Mu Chen di dalamnya.
Saat Mu Chen sedang dibungkus oleh lapisan es, energi spiritual yang telah berusaha untuk melarikan diri dipaksa kembali sekali lagi ke dalam tubuh Mu Chen. Ini adalah manfaat memiliki orang yang lebih kuat untuk mendukung seseorang selama pemberdayaan cahaya spiritual seseorang. Dengan kekuatan kuat pria tua botak itu, dia dapat dengan mudah menggunakan metode yang paling sempurna untuk membantu Mu Chen menyelesaikan pemberdayaan cahaya spiritualnya. Adapun para tetua lainnya, mereka jelas tidak dapat mencapai ketidaktertembusan yang begitu lengkap. Karena energi spiritual dipaksa kembali ke tubuhnya, Mu Chen bisa merasakannya sekali lagi, menyebabkan dia tanpa sadar menghela nafas kagum. Benar-benar layak untuk naga Laut Utara, dia benar-benar mampu memaksa energi spiritual kembali ke tubuh Mu Chen tanpa merugikan dia atau kehilangan salah satu energi spiritual. Dengan pria tua botak yang mendukung pemberdayaan cahaya spiritualnya, Mu Chen mampu melepaskan semua kewaspadaannya, mulai fokus, Mu Chen mengaktifkan rohnya, dan sepenuhnya menyerap semua energi spiritual yang mengalir tanpa henti. Setelah melihat bahwa Mu Chen, yang sedang duduk di lotus Dewa Petir, telah benar-benar tenggelam dalam kondisi pelatihan, pria tua botak itu menganggukkan kepalanya. Dia tidak memilih metode pemberdayaan yang biadab. Pemberdayaan semacam itu akan terlalu tidak menguntungkan, dan dengan status dan senioritasnya, dia secara alami tidak akan memilih metode itu. Selanjutnya, itu akan mengecewakan Mu Chen terlalu banyak. Yang terakhir dapat membantunya mengambil pil Dewa Petir, dan ini adalah sesuatu yang masih membuatnya merasa bersyukur. Karena itu, lelaki tua botak itu tidak mempermasalahkan peningkatan waktu dan konsentrasi yang dibutuhkan darinya. Dia telah memilih untuk menggunakan metode yang paling sempurna dan paling ekonomis. Setiap pulsa energi spiritual yang memasuki tubuh Mu Chen akan berada di batas atas yang tepat dari apa yang terakhir bisa menyerap. Selanjutnya, ketika Mu Chen benar-benar menyerap denyut nadi terakhir, denyut lain dari energi spiritual murni akan memasuki tubuhnya. Ini sepertinya tidak ada habisnya dan tidak akan menunjukkan perasaan kelesuan sedikit pun. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan Mu Chen untuk secara bertahap memasuki kondisi pelatihan yang dalam. Dengan begitu, hasil pemberdayaan akan lebih baik lagi. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, orang-orang dengan kemampuan untuk mencapai kontrol yang sempurna tidak banyak. Adapun pemberdayaan cahaya spiritual dari siswa biasa, mereka adalah metode akhir terendah. Metode itu bahkan tidak mengharuskan siapapun untuk mengambil tindakan. Pada saat mereka meninggalkan dunia cahaya spiritual akan secara otomatis memancar keluar dan masuk ke tubuh mereka. Secara alami, pemborosan metode ini bisa sekitar 60 hingga 70%, dengan persentase itu menghilang. Saat lelaki tua botak itu duduk di udara, matanya menatap tajam ke arah Mu Chen, yang sedang menjalani pemberdayaan cahaya spiritual. Metode pemberdayaan yang dia gunakan sangat membuang-buang waktu. Namun, siapapun akan mengabaikan masalah kecil dan biasa-biasa saja. Selanjutnya, mari kita diam-diam menunggu pemberdayaan cahaya spiritual ini berakhir. Pria tua botak itu melakukan peregangan malas, sepertinya untuk saat ini, dia harus menjaga area ini untuk sementara waktu. Waktu diam-diam berlalu dalam tingkat ke-9 wilayah petir ini. Tanpa sadar, 1 bulan penuh telah berlalu. Dalam bulan ini, tubuh Mu Chen tampaknya telah benar-benar tertidur lelap, tanpa sedikit pun gerakan. Bahkan napasnya telah dikurangi seminimal mungkin, mirip dengan orang yang sekarat. Namun, meskipun napasnya semakin lemah, siapapun akan dapat merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang memancar dari dalam tubuh Mu Chen semakin kuat dan sombong, dari hari ke hari. Jelas, dia telah menerima manfaat yang sangat besar dalam pemberdayaan cahaya spiritual ini. Dari samping, pria tua botak itu duduk dengan santai. Merasa bosan, dia melakukan peregangan malas. Dia telah merawat Mu Chen selama sebulan penuh. Namun, dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda akhir ini. Bocah ini, pria tua botak itu bergumam, sebelum menggelengkan kepalanya. Dengan penyebaran telapak tangannya, pil Dewa Petir muncul dalam sekejap. Sambil menyeringai, dia dengan lembut menggosoknya, sementara ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Selama dia memiliki pil Dewa Petir ini, bahkan penantian membosankan semacam ini akan menjadi menarik. Seiring waktu terus berlalu dengan tenang, sudah lebih dari sebulan. Karena pemberdayaan cahaya spiritual,
Mu Chen telah menghilang dari dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Hal ini menimbulkan keraguan pada banyak siswa. Bagaimanapun, pemberdayaan cahaya spiritual masa lalu tampaknya tidak membutuhkan waktu yang lama. Secara alami, berita tentang naga laut utara secara pribadi membantu Mu Chen dengan pemberdayaan cahaya spiritualnya tidak menyebar. Oleh karena itu, ini memungkinkan banyak siswa biasa menjadi iri. Dalam periode waktu ini, kejutan yang dibawa oleh perang berburu secara bertahap mereda. Fluktuasi intens yang awalnya disebabkan oleh perubahan peringkat surgawi juga mulai menjadi diam. Saat berbagai kuda hitam menampakkan diri, tempat-tempat di peringkat surgawi juga telah berubah. Orang yang ingin menyebabkan perubahan besar dalam peringkat surgawi mungkin harus menunggu perang berburu berikutnya dimulai. Namun, pada saat itu, mungkin ada kumpulan kuda hitam lain yang akan muncul. Namun, meskipun masa tahu bahwa kuda hitam mungkin muncul, untuk kuda hitam seperti bakat mengerikan itu, Mu Chen, untuk muncul kembali, itu mungkin agak sulit. Dia memiliki kekuatan fase awal tahap transformasi surgawi, namun dia mampu mengalahkan tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Dari pandangan banyak orang, ini hanyalah masalah yang tak terbayangkan. Saat Akademi Spiritual Surga Utara mulai berangsur-angsur menjadi damai, beberapa hal lain menyebabkan gelombang melonjak di dalam Akademi Spiritual sekali lagi. Kegilaan yang ditimbulkan oleh perang berburu telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan di Akademi Spiritual Surga Utara, sebelum akhirnya mulai menghilang. Saat peringkat surgawi menuju stabilitas, seluruh Akademi Spiritual Surga Utara menuju kedamaian seperti biasanya sekali lagi. Dalam perdamaian ini, ada beberapa hal yang pengumumannya menarik orang untuk berdiskusi dengan antusias. Salah satunya adalah bahwa Shen Changsheng dan Li Xuantong telah berkolaborasi dan membentuk tim, dan telah mengambil tugas untuk membunuh Mo Longzi dari aula misi. Masalah ini segera menyebabkan kegemparan di Akademi Spiritual Surga Utara. Nama mengerikan Mo Longzi bisa dikatakan sangat ganas di Akademi Spiritual Surga Utara. Dikatakan bahwa selama para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara yang berlatih di dunia luar bertemu dengannya, hampir semua dari mereka akan disiksa secara sadis sampai mati, atau menderita kematian yang sangat menyedihkan. Hal ini menyebabkan kebencian yang tak terbendung dalam masa mahasiswa. Namun, meskipun Mo Longzi biadab dan kejam, kekuatannya sangat tirani. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, jumlah orang yang bisa menjadi ancaman baginya hanya 2. Shen Changsheng dan Li Xuantong. Di masa lalu, Shen Changsheng akan pergi sendirian. Namun, dia telah kembali tanpa hasil apapun. Kali ini, dia akhirnya berkolaborasi dengan Li Xuantong. Jelas, mereka telah memutuskan rencana bahwa mereka harus menyingkirkan racun dari Akademi Spiritual Surga Utara ini. Kolaborasi peringkat 1 dan 2 dari peringkat surgawi adalah sesuatu yang luar biasa untuk dilihat. Namun, itu tidak berdaya bagi massa, karena mereka tidak dapat mengikuti keduanya, dan hanya bisa diam-diam menunggu di dalam akademi untuk kabar baik. Mereka semua percaya bahwa Shen Changsheng dan Li Xuantong, duo yang menakjubkan dan mutlak ini, pasti tidak akan kembali dengan tangan kosong. Namun, jelas bahwa berita semacam ini tidak akan datang begitu cepat. Oleh karena itu, kira-kira 10 hari setelah Shen Changsheng dan Li Xuantong meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, banyak dari kegilaan ini juga berangsur-angsur memudar menjadi kedamaian. Namun, setelah masalah ini, ada satu lagi yang telah merusak kedamaian Akademi Spiritual Surga Utara, sekali lagi. Sudah diketahui oleh semua orang bahwa ada akademi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dalam dunia 1000 besar. Meskipun nama 5 akademi besar memiliki reputasi terbesar, ini tidak berarti bahwa benar-benar tidak ada akademi spiritual lain yang kekuatannya setara dengan 5 akademi besar. Ada beberapa akademi spiritual yang sama kuatnya yang kekuatannya tidak lebih lemah dari 5 akademi besar. Namun, reputasi dan ketenaran mereka, secara keseluruhan, agak lebih lemah. Oleh karena itu, ketika orang sering berbicara tentang akademi spiritual, 5 akademi besar akan menjadi yang paling mudah diingat oleh orang-orang. Karena titik ini, tidak diragukan lagi telah 5 akademi kuat yang memiliki kualifikasi untuk menantang 5 akademi besar, tetapi agak hanya kurang dalam ketenaran dan prestise. Mereka telah memikirkan segala macam metode,
dan mencari para jenius di semua tempat dalam upaya mengandalkan mereka untuk mempromosikan nama akademi saat para jenius itu bangkit. Secara alami, ketenaran dan reputasi semacam ini harus bergantung pada senama 5 akademi besar. Oleh karena itu, ini mengarah pada penciptaan apa yang disebut pertukaran akademi. Sederhananya, setelah jangka waktu tertentu, akan ada beberapa akademi kuat yang akan membawa tim mereka menuju 5 akademi besar, dan menggunakannya sebagai dalih untuk meminta siswa membandingkan catatan. Dari penampilannya, itu terlihat baik hati. Namun, niat kompetitif dan provokatif yang terkandung di dalamnya sudah terbukti dengan sendirinya. Meskipun 5 akademi besar jelas tentang apa yang disebut pertukaran ini, mereka tidak memiliki cara untuk menolaknya. Lagi pula, alasan oposisi mereka benar-benar terdengar tinggi dan bermartabat. Menjadi 5 akademi besar, prestise dan reputasi mereka dipertaruhkan. Karena itu, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Demikian pula, setelah lebih dari sebulan sejak berakhirnya Perang Berburu, Akademi Spiritual Surga Utara menyambut pertukaran akademi. Ini tidak dapat disangkal menyebabkan Akademi Spiritual Surga Utara yang damai menjadi gelisah dan terganggu sekali lagi. Beberapa siswa berprestasi mulai menyingsingkan lengan baju mereka untuk beraksi dan siap untuk mengungkapkan kemampuan mereka di pertukaran akademi ini. Mereka ingin membiarkan orang-orang itu mengerti bahwa kualitas Akademi Spiritual Surga Utara bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan akademi spiritual manapun. Menjadi salah satu dari 5 akademi besar, mereka secara alami memiliki jenis arogansi mereka sendiri. Mungkin, mereka sangat biasa di Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, terlepas dari itu, mereka semua telah mengatasi semua kesulitan untuk bisa menjadi siswa akademi ini. Inilah yang membuat mereka arogan. Oleh karena itu, pertukaran akademi ini adalah sesuatu yang masa siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara telah mengangkat kepala mereka dan menantikannya, tanpa tergesa-gesa saat tiba. Tahun ini, akademi yang menjalani pertukaran dengan Akademi Spiritual Surga Utara adalah Akademi Spiritual Kuali Kuno. Itu adalah akademi spiritual yang kuat yang berada di benua Kuali Kuno. Dikatakan bahwa ketenaran dan reputasi benua Kuali Kuno lebih rendah dari benua Surgawi Utara. Namun, meremehkan akademi spiritual yang mengambil namanya dari benua tempatnya berada karena ketenaran dan reputasi yang lebih rendah ini mungkin merupakan hal yang agak bodoh untuk dilakukan. Oleh karena itu, selama periode ini, semua siswa di Akademi Spiritual Surga Utara akan memperhatikan masalah ini, tingkat perhatiannya bahkan melebihi Perang Berburu. Bagaimanapun, terlepas dari perubahan yang terjadi karena perang perburuan, orang yang paling menonjol tetaplah orang dari Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Namun, dalam pertukaran seperti itu, jika mereka kalah, itu akan menodai ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Surga Utara. Terlepas dari satu kekalahan, semua wajah mereka akan berubah jelek. Oleh karena itu, pada saat ini, para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara sangat kooperatif. Terlepas dari kontradiksi dalam faksi internal, mereka harus berurusan dengan pertukaran ini sebelum menyelesaikan perselisihan mereka. Jika tidak, mereka akan menimbulkan hinaan dan hinaan dari semua siswa. Akibatnya, pertukaran ini berjalan sesuai rencana. Lokasi exchange didirikan di alun-alun utara. Dapat dilihat bahwa Akademi Spiritual Surga Utara menganggap pertukaran ini sangat penting. Bagaimanapun, ini menyangkut ketenaran dan reputasi akademi spiritual mereka. Bagi sebuah akademi spiritual pendiri, ketenaran dan reputasi adalah hal yang sangat penting. Untuk pertukaran seperti itu, untuk membuatnya lebih baik, seseorang dapat menyebutnya sebagai tempat mempermalukan publik kecil. Jika Akademi Spiritual Surga Utara tidak dapat mempertahankan tempat ini, itu akan memiliki sedikit efek negatif terhadap ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Setelah peluncuran pertukaran ini, para siswa Akademi Spiritual Surga Utara menjadi lebih serius dan serius. Ini karena sensasi yang mereka dapatkan dari siswa Akademi Kuali Kuno yang datang. Para siswa ini tampaknya telah menjalani proses penyaringan dan seleksi yang ketat, karena tidak ada satupun dari mereka yang tampak mudah untuk dihadapi. Pertukaran ini berlanjut selama 3 hari penuh. Pada hari pertama pertukaran, kedua belah pihak telah mengirim ahli mereka keluar. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa mendapatkan keunggulan apapun.
Beberapa siswa berprestasi dan terkenal di peringkat surgawi memperoleh beberapa kemenangan, serta beberapa kerugian. Secara keseluruhan, situasinya bisa dikatakan stabil. Namun, hasil ini menyebabkan para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara menarik penghinaan dan cemoohan mereka. Akademi Spiritual Kuali Kuno ini telah siap, ditambah dengan fakta bahwa peringkat 1 dan peringkat 2 mereka di peringkat surgawi, Shen Changsheng dan Li Xuantong, berada di luar akademi dalam misi untuk membunuh Mo Longxi. Jelas, mereka tidak dapat kembali dalam waktu sesingkat itu. Selanjutnya, Mu Chen, yang telah mencapai ketenaran luas dan melangkah ke peringkat 3 dari peringkat surgawi, telah menghilang secara misterius selama lebih dari sebulan, tanpa ada yang tahu kemana dia pergi. Dengan tidak adanya 3 orang terkuat mereka, jika mereka melanjutkan kelalaian mereka, ingin mencapai kemenangan di bursa ini mungkin benar-benar menjadi tugas yang sulit. Dengan demikian, pada hari kedua, 10 peringkat teratas dalam dari peringkat surgawi Akademi Spiritual Surga Utara, He Yao, Su Xuan, Su Huang, Zhao Qingshan dan siswa peringkat teratas lainnya semuanya keluar. Dengan barisan seperti itu, final Akademi Spiritual Surga Utara berhasil meraih kemenangan luar biasa dan menekan kembali kemegahan Akademi Spiritual Kuali Kuno. Namun, penindasan semacam ini hanya berlangsung selama sehari. Pada hari ketiga, Akademi Spiritual Kuali Kuno tidak terus mengirimkan lebih banyak siswa berprestasi. Faktanya, mereka hanya mengirim 1 orang. Namun, orang inilah yang memulai tantangannya dari peringkat ke-9 dari peringkat surgawi. Dalam waktu singkat sehari, di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya dari para siswa Akademi Spiritual Surga Utara, dia telah berturut-turut mengalahkan Mu Fengyang, Su Huang, Zhao Qingshan, Su Xuan dan siswa berprestasi lainnya dari Akademi Spiritual Surga Utara. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara gempar karena itu. Lebih dari setengah dari 10 besar dalam peringkat surgawi yang mengambil tindakan dieliminasi oleh orang itu. Apalagi tindakan orang itu sangat ganas dan kejam. Tampaknya semua siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang kalah darinya menderita luka serius. Cara kekerasan dan kekejaman semacam ini telah menimbulkan kemarahan dan kemarahan gabungan dari masa siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, mereka masih tidak memiliki cara untuk menghadapi kekuatan orang itu. Karena itu, mereka hanya bisa meletakkan harapan terakhir mereka di pundak He Yao, yang belum kalah. Namun, pada akhirnya, harapan semacam ini masih hancur tanpa ampun. He Yao mampu bersaing dengan lawan, dan telah menggunakan semua cara dan metodenya. Namun, karena langkah yang salah, dia masih menyesal kalah. Oleh karena itu, 10 besar peringkat surgawi tampaknya telah benar-benar musnah. Suara-suara dari seluruh siswa Akademi Spiritual Surga Utara langsung padam. Jelas, tidak ada yang mengira bahwa akan ada situasi seperti itu di exchange ini. Sebaliknya, suasana di sisi Akademi Spiritual Kuali Kuno sangat bersemangat. Beberapa siswa mereka sudah memiliki penghinaan dan penghinaan dalam tatapan mereka saat mereka melihat siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Dalam hati mereka, mereka benar-benar percaya bahwa Akademi Spiritual Kuali Kuno mereka telah melampaui Akademi Spiritual Surga Utara dalam hal kekuatan, dan sudah cukup untuk menggantikan akademi ini dari salah satu dari 5 akademi besar. Setelah pertarungan ini, setiap siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara mengetahui orang jahat yang tampaknya telah menyebabkan kehancuran total ke-10 besar dalam peringkat surgawi. Itu adalah seorang pemuda bernama Liu Zheng, bakatnya benar-benar mencengangkan. Lebih jauh lagi, yang membuat orang terkejut dan tercengang adalah bahwa dia pernah dipilih oleh Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, pada akhirnya, dia tidak dapat melewati evaluasi. Setelah tersingkir, dia telah beralih ke Akademi Spiritual Kuali Kuno. Namun, siswa yang sebelumnya tersingkir ini muncul sekali lagi di Akademi Spiritual Surga Utara. Ini adalah skenario yang hadir secara tak terduga. Dengan ironi mengejek seperti itu menyebabkan rasa sakit yang membara di dalam hati semua siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Tidak heran mengapa orang ini begitu kejam ketika dia bergerak. Dia mengandalkan ini untuk membalas dendam pada kenyataan bahwa Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak memiliki mata. Para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara semuanya marah dan marah. Evaluasi tersebut tidak dapat dianggap sepenuhnya adil, karena mengandalkan kekuatan dan keberuntungan. Meskipun Liu Zheng ini memiliki bakat yang mengejutkan,
Apa yang kurang darinya hanyalah sedikit keberuntungan. Omong-omong, tidak ada yang bisa disalahkan. Namun, dari kekejaman yang ditunjukkan dalam serangannya, dia tampaknya memiliki keluhan yang berlebihan. Merasa marah, siswa Akademi Spiritual Surga Utara terus mencari siswa terbaik mereka yang belum bergerak. Namun, setelah itu, mereka menemukan bahwa selain trio Shen Changsheng, Li Xuantong dan Mu Chen yang hilang, tampaknya tidak ada siswa yang lebih kuat dari He Yao di Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Hasil ini menyebabkan mereka semua menangis. Mungkinkah pertukaran ini akan berakhir dengan hasil yang menyedihkan? Jika itu terjadi, begitu Akademi Spiritual Kuali Kuno pergi, mereka mungkin akan segera mengumumkannya secara serampangan. Pada saat itu, ketenaran dan reputasi Akademi Spiritual Surga Utara mereka akan mengalami pukulan serius. Ini bahkan mungkin mempengaruhi prestise mereka, serta peringkat mereka dalam 5 akademi besar. Namun, harapan akan selalu muncul secara tidak sengaja. Sama seperti semua siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara yang menangis, Su Xuan telah merekomendasikan seseorang yang telah mendapatkan persetujuan dari massa. Orang itu secara alami satu-satunya, selain Mu Chen dan 2 lainnya yang hilang, dalam 10 besar peringkat surgawi yang belum mengambil tindakan. Orang itu adalah satu-satunya Luo Li. Terima kasih telah menyaksikan.